Halo, salam sejahtera peserta mata kuliah Perencanaan Tapak 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang review konsep ruang terbuka hijau di depan Hotel Naka. Dari tugas-tugas yang sudah saudara kirim, tugas konsep, itu saya melihat dan ada beberapa hal yang masih kurang untuk saudara-saudara jadikan panduan atau acuan untuk mengerjakan site plan. Jadi setelah mengerjakan konsep, tahapan selanjutnya adalah mengerjakan site plan. Yang pertama, dari pengertian ruang terbuka hijau atau RTH, ada beberapa hal yang penting, yaitu ruang terbuka hijau adalah area memanjang, jalur atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka. Jadi yang paling pertama itu sifatnya terbuka. Setelah itu tempat tumbuh tanaman, baik yang secara alami maupun yang sengaja untuk ditanam. Itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Dan sebuah kota idealnya 30% dari wilayahnya itu adalah ruang terbuka hijau. Kemudian ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman untuk manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jadi manfaat ekologi menjadi hal yang paling pertama, setelah itu sosial, budaya, ekonomi, dan estetika mengikutinya. Yang berikut kita coba lihat tentang konteks kawasan objek perencanaan tapak ini, yaitu lokasi perencanaannya berada di depan Hotel Naka, Kota Kupang. Itu tepat di samping Taman Nostalgia, dekat dengan Pasar Oebobo, dekat dengan Ruko Oebobo. Nah, lokasi ini menjadi lokasi yang cukup strategis, di mana letaknya menjadi sebuah kesatuan dengan ruang terbuka hijau yang lain, yaitu ruang terbuka hijau Boni M dan ruang terbuka hijau Taman Nostalgia. Apalagi ini juga dekat dengan permukiman warga, sehingga akses dari permukiman warga itu cukup dekat untuk sampai ke lokasi RTH depan Hotel Naka ini. Ini Lipo Plaza, ini Hotel Naka, Ruko Oebobo. Ini fasilitas-fasilitas sekitar yang perlu dilihat dalam hubungannya dengan keberadaan RTH ini. Jadi konteks makronya perlu diperhatikan sehingga tidak diabaikan dalam perencanaan nanti. Kemudian kita masuk ke konsep mikronya. Untuk mikronya ini ada beberapa foto-foto survei yang juga saya lakukan untuk lebih mengenal lagi akan area ini. Yang paling pertama kita lihat ini keberadaan vegetasi alamiah di sekitar sini. Ini pohon-pohon angsana, di bagian sini pohon kelapa, vegetasi yang sudah ada ya. Di bagian sini juga pohon angsana, ini juga pohon angsana. Di bagian sini ini dominasinya tanah atau lahan yang belum banyak vegetasi. Apalagi ketika survei pada saat bulan Oktober seperti ini, maka lahannya cukup gersang. Di bagian sini ini jajaran pohon kelapa. Area bagian sini digunakan oleh masyarakat, mungkin yang menggunakan akses fasilitas di Hotel Naka ini untuk parkir okupasi, parkir yang tidak direncanakan secara baik. Kemudian ini juga lapangan olahraganya, dalam hal ini lapangan futsal. Ada beberapa area di sini yang digunakan sebagai tempat berjualan, memanfaatkan teduhnya pohon. Jadi ini fasilitas mikro atau gambaran mikronya RTH depan Hotel Naka ini. Ini menjadi hal yang penting karena disinilah hal-hal yang mana yang mau dipertahankan,
ketika dia menjadi sebuah hal yang positif, tapi mungkin ketika itu menjadi masalah mungkin bisa diatasi dengan cara berpikir perencanaan tapak yang baik. Oke, yang berikut dalam hubungan dengan aktivitas existing. Jadi pada saat survei saya juga melihat beberapa aktivitas existing yang ada. Jadi di bagian sini seperti yang tadi saya sudah bilang, ini area tempat penjualan, di sini ada kios angalai, di sini ada tempat penjualan bakso atau mungkin nasi goreng. Bagian sini tempat berteduh, ada sering adanya mobil-mobil pick up atau kendaraan pribadi untuk parkir dan berteduh. Ini juga lapangan olahraga yang sudah ada. Ini area kosong yang digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan ruang kosong ini. Kemudian yang paling bagian pojok ini seperti yang kita sudah ketahui, aktivitas untuk keamanan, yaitu adanya pos polisi. Ini aktivitas yang ada di dalam kawasan ini. Ini bagian tengah ini adanya parkir yang tadi sudah ada fotonya itu, yang digunakan oleh kemungkinannya pengguna dari Hotel Naka atau fasilitas-fasilitas yang ada di dekat RTH ini. Kemudian hal-hal yang perlu dilihat dalam keberadaan sebuah RTH atau ruang terbuka hijau, yaitu yang paling pertama itu ekologi. Bagaimana dengan adanya vegetasi, penataan yang baik, ekologinya menjadi hal yang penting. Jadi setelah ekologi mungkin nanti ditata dan ditambahkan vegetasi-vegetasi untuk membuat ruang terbuka hijau ini benar-benar hijau. Setelah itu aktivitas yang terjadi di situ juga sosial, budaya, ekonomi, dan yang paling terakhir itu adalah estetika. Jadi jelas urutan utama itu adalah ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya ekonomi, dan estetika. Jadi bukan semata-mata untuk estetika saja, tetapi ada manfaat utama lainnya yang perlu diperhatikan. Kemudian ada kaitan dengan aktivitas existing yang tadi sudah terjadi itu, di mana hal-hal yang manfaat itu tetap dipertahankan, tetapi juga tetap melihat tentang aktivitas yang sudah terjadi, berjualan, berteduh, olahraga, dan memanfaatkan ruang-ruang yang ada dalam RTH ini. Sehingga ini menjadi sebuah hal yang menjadi indikator ketika ruang terbuka hijau ini didesain. Jangan sampai hanya mengejar estetika saja tapi melupakan ekologi, atau mengejar ekonomi saja tapi melupakan ekologi atau sosial budaya. Itu semua ini harus menjadi sebuah hal yang tetap diperhitungkan secara baik ketika mendesain RTH ini. Kemudian dalam kaitan dengan pengelompokan aktivitas, jadi setelah tadi sudah dilihat aktivitas existingnya, maka perlu dibuat kelompok-kelompok aktivitas untuk memudahkan penataan, disesuaikan dengan aktivitas existing atau kondisi fasilitas yang sudah ada. Jadi yang bagian sini mungkin baiknya untuk tempat berteduh, berjualan, dan parkir. Yang bagian sini untuk olahraga dan parkir. Yang bagian sini mungkin untuk bermain mungkin. Sedangkan yang pojoknya tetap untuk fungsi keamanan. Jadi pengelompokan aktivitas ini menjadi hal yang penting, sehingga ketika sudah dikelompokkan maka mudah untuk ditata dan didesain. Setelah itu menyesuaikan juga dengan penataan vegetasi seperti fungsi utama tadi, adanya fungsi ekologi, maka penataan vegetasi ini menjadi hal yang penting. Jadi mungkin ada penambahan jenis vegetasi peneduh, vegetasi pengarah, penghias, itu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi mungkin nanti tinggal ditambah jenis vegetasinya sesuai dengan pola-pola yang nanti akan dikonsepkan, sehingga fungsi ekologinya kuat. Dengan sendirinya sosial budaya akan ada di situ karena rindang, sejuk, dan sebagainya. Setelah masyarakat sudah beraktivitas itu, otomatis ekonominya akan muncul dengan sendirinya. Setelah itu baru penataan estetikanya menjadi pemanis akan keberadaan ruang terbuka hijau depan Hotel Naka ini.
Kemudian saya mencoba membuat sebuah ide tentang jalur sirkulasi. Di sini sebuah ide saja, mungkin saudara-saudara mungkin bisa buat berbeda, tetapi jalur sirkulasi ini perlu dibuat polanya dulu, pola kasarnya seperti ini. Menempatkan parkir di mana, sirkulasi utama itu di bagian mana, yang bagian hitam tebal itu adalah sirkulasi utamanya. Itu yang tadi, ini vegetasinya, ini sirkulasinya. Untuk saudara-saudara punya gambaran, membuat pola-polanya dulu, baru mulai mendesain dari pola sirkulasi yang ada. Kemudian dari pola sirkulasi itu kita coba menerjemahkannya menjadi fasilitas-fasilitas yang lebih rinci. Mungkin tidak terlalu rinci yang saya buat, tapi minimal ini bisa menjadi sebuah gambaran tentang sirkulasi utamanya, sirkulasi pendukungnya. Yang warna biru ini kolam renang. Yang warna ini tentang identitas taman. Di sini saya coba memberikan ide bahwa di sini pas untuk identitas taman, karena akses dari sini melihat ini, akses dari sini bisa melihat yang ini. Jadi dari dua sisi tetap terlihat akan identitas taman ini. Sedangkan ketika lihat dari sini, karena ini agak tinggi, sehingga aktivitas atau bagian di sini yang lebih rendah ini tidak terlalu menonjol, yang bagian-bagian sini. Sehingga penempatan identitas, mungkin nama taman atau signage atau apapun yang ada di sini untuk identitas taman menjadi lebih menonjol, terlihat menonjol. Kemudian area yang warna merah-merah ini adalah area penempatan pujasera atau tempat jualan jajanan atau makanan, sehingga masyarakat yang beraktivitas di seluruh kawasan ini tetap bisa terlayani dengan area-area pujasera ini. Bentuknya seperti apa sesuaikan dengan konsep dari saudara-saudara. Kemudian yang warna-warna arsir warna hitam ini kantong-kantong parkir. Parkirnya tidak terpusat tapi menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang ada di dekat-dekat kantong-kantong parkir ini. Mungkin di sini area jualan, ada satu kantong parkir. Di sini untuk olahraga, untuk berteduh ada kantong parkir. Di sini karena dekat dengan fasilitas ini yang akhirnya tidak terencana dengan baik, perlu ada kantong parkir. Bagian sini juga ada kantong parkir, dekat pos polisi juga ada kantong parkir. Sehingga parkirnya tidak menumpuk di suatu tempat, masyarakat bisa beraktivitas secara leluasa menyesuaikan dengan bentuk yang ada di dalam RTH ini. Dan hal tentang penempatan fasilitas ini, saudara-saudara perlu melihat tentang keberadaan hard element dan soft element. Perlu diingat bahwa di materi dasar-dasar perencanaan tapak atau tapak 1 semester lalu, saudara-saudara sudah belajar tentang hard element dan soft element. Terjemahkanlah di dalam site plan ini agar saudara-saudara bisa mempunyai ide yang detail. Jadi tidak hanya saya mau buat ini, saya buat ini, tapi ada alasan. Kenapa soft element, vegetasinya di sini. Hard element, di sini ada kolam. Di sini ada gazebo. Di sini ada pujasera. Di sini ada jalan setapak. Di sini ada lapangan olahraga, lampu taman dan sebagainya. Di sini ada signage. Jadi seperti itu. Hard element dan soft elementnya perlu diidentifikasi secara rinci agar itu memudahkan untuk melakukan desain site plan-nya. Karena kunci dari desain tapak adalah desain site plan-nya. Setelah itu baru detail segmen dan detail tapak. Jadi kuncinya ada di situ. Jadi ini menjadi hal yang penting. Terjemahkanlah ini menjadi site plan. Jadi gambar ide kasar ini tinggal saudara-saudara lanjutkan dengan gambar yang terukur dengan menggunakan SketchUp atau AutoCAD dengan skala yang terukur, gambar yang terukur, sehingga itu menjadi site plan yang akan dikumpulkan. Ingat bahwa kunci dari desain tapak adalah desain site plan-nya. Setelah itu baru nanti dibuat detail segmen. Contoh seperti ini detail segmennya, nanti didetailkan. Kemudian baru dibuat detail-detail tapak. Mungkin nanti detail tapak di sini. Disesuaikan dengan
elemen-elemen mana yang mau didetailkan. Oh, di sini ada perkerasan, saya membuat detailnya. Oh, di sini ada dinding penahan karena ini konturnya seperti ini, saya buat detailnya. Oh, di sini ada papan nama, saya buat detailnya. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian terakhir itu ada ide-ide. Di sini ada, saya lihat, coba saya kutip dari beberapa sayembara-sayembara yang pernah dilakukan untuk merefresh atau memberikan imajinasi, memberikan ide kepada saudara-saudara bagaimana konsepnya, bagaimana mendesainnya, bagaimana menatanya dalam sebuah media digital. Mungkin seperti ini. Ini gambaran umum RTH-nya seperti ini. Salah satu contoh bagaimana mengedit, menata dan sebagainya, ini menjadi hal yang penting. Ini juga salah satu, ini bagaimana detail grass blocknya tetap dipertahankan. Ini konsep-konsepnya seperti ini. Ada detailingnya juga. Aktivitas masyarakat menjadi hal yang penting. Terus bagaimana hubungan dengan ekologi, itu juga merupakan hal yang tetap menjadi kekuatan untuk saudara tonjolkan. Ini juga aktivitas masyarakat. Jadi fungsi ekologinya jelas. Oh, di sini karena adanya pohon yang rindang, akhirnya masyarakat bisa beraktivitas di sini. Oh, ini ada masyarakat yang lain di sini, contoh. Ya seperti itu. Jadi aktivitas masyarakatnya karena ada fungsi ekologi itu. Setelah itu baru ditunjang dengan ada ekonomi dan sebagainya. Jadi ide-ide seperti ini kalau bisa kita lihat ada latar belakangnya, permasalahannya, konsepnya apa, dan desain atau implementasinya seperti apa. Ini juga jadi mulai dari tapak kosongnya, menggaris sirkulasinya, membuat perkerasannya, membuat soft cover atau soft elemennya, kemudian menjadi sebuah hasil desainnya. Itu menjadi hal yang penting untuk saudara-saudara ikuti, tidak mencuri ide, tetapi desain-desain ini menjadi bagaimana kita melihat, oh cara menggambarnya seperti ini ya, agar menarik, oh konsepnya seperti ini, oh bagaimana memberikan keterangan, bagaimana menempatkan ukuran, menempatkan garis potongan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang teknis juga menjadi penting. Oke. Yang paling terakhir itu adalah tugas ini kerjakanlah secara mandiri dan semaksimal mungkin agar hasilmu adalah kesuksesanmu. Itu artinya kerjakan mandiri, bisa tetap berkomunikasi dengan teman, tapi bukan berarti teman yang kerja, dan berusahalah semaksimal mungkin sehingga hasil yang terjadi nanti adalah benar-benar kesuksesan Anda sendiri, bukan kesuksesan teman yang membantu. Demikian penjelasan tentang review konsep ini. Silakan melanjutkan untuk mengerjakan set plan.